saja. Memang di sini kalimatnya sedikit Pak, beda-beda ini. Kalimat di sini belum ditemukan bukti permulaan yang cukup Bapak. Jadi bukti yang cukup dengan bukti permulaan yang cukup itu beda. Perlu kita pahami. Kalau bukti yang cukup dengan bukti permulaan yang cukup itu beda. Ini dihentikan karena dianggap belum cukup ditemukan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan itu adalah bukti awal untuk memproses lebih lanjut. Apakah audit BPK ini tidak bisa menjadi bukti permulaan ya? Bukti permulaan, bukan bukti yang cukup. Ini bukti permulaan. Di sini kalimatnya jelas bahwasanya tidak ditemukan, belum ditemukan bukti permulaan. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami, bukti permulaan itu. Pertama. Kedua, kita ingat di Oktober 2020 adanya MOU, nota kesepahaman antara BPK dengan Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi se-Indonesia terkait bagaimana cara bersatu hasil audit BPK, temuan hasil audit BPK harus ditindaklanjuti agar kerugian negara itu bisa dikembalikan atau kelebihan bayar itu bisa dikembalikan. Itu ingat, itu ada nota kesepahaman, nota kesepakatan MOU, itu harus diingat. Bukan dihentikan seperti ini. Itu pertama. Kedua, ketiga, ada yang dari daerah ya, ada yang di daerah, kita mendapat juga jawaban dari daerah bahwasanya kerugian negara itu dianggap kecil, ditangani oleh kasih administrasi kalau tidak salah saya cari. Jadi tidak dihentikan. Itu kecil di Lubuk Linggau. Tidak dihentikan seperti ini. Ini kerugian atau kelebihan bayar 12 miliar kurang lebih. Hanya di 14 paket. Ada yang lebih parah itu 1 miliar. Hasil audit BPK ini 1 miliar ini. Ini 1 miliar. Jalan lingkar pengumbung 1,6 miliar. Ini bagaimana dianggap belum menjadi bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup. Belum kita bicara soal penjara. Belum bicara soal peradilan. Belum. Kita bicara soal proses. Kalau ini saja sudah dihentikan, bagaimana kita mau memprosesnya lebih lanjut? Itu yang perlu kami tanyakan. Benar kawan-kawan? Ini salah satu contoh di dalam 14 kegiatan itu adalah jalan lingkar pengumbung 1,6 miliar. Jadi total keseluruhan 12,5 miliar. Ini yang kami sangat kecewa, sangat prihatin. Apalagi di dalam kalimat di sana belum ditemukan bukti permulaan yang cukup. Emang ini bukan bukti permulaan apa-apa? Itu saja pertanyaan saya, ini bukti permulaan atau bukan? Kalau ini bukan bukti permulaan, bukan bukti ya, ini bukti permulaan. Kalau ini bukan bukti permulaan, berarti seluruh audit BPK yang dikeluarkan saya sampaikan dengan para koruptor. Saya sampaikan, nggak usah digubris karena itu bukan bukti permulaan. Benar kawan-kawan? Tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa jadi landasan karena Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sudah mengeluarkan bahwa saya tidak menjadi bukti permulaan. Akan saya sampaikan, biarkan korupsi merajalela, biarkan mereka berkorupsi, biarkan badan negara, lembaga negara, badan pemeriksa keuangan tidak dihormati, hasil auditnya tidak digubris, hasil auditnya tidak pernah direalisasikan atau ditindaklanjuti. Ini kan memalukan, ini yang memalukan. Hasil audit sering tidak ditindaklanjuti karena inilah kejadiannya ya, realitanya. Kita sering menemukan 2019 belum ditindaklanjuti seperti di Rabu Muli. 2019 belum ditindaklanjuti. 2020 kembali lagi. Ini yang kita tidak inginkan. Seharusnya seluruh hasil temuan BPK itu diperiksa, dipanggil, setidaknya kerugian negara dikembalikan. Itu yang kita inginkan Bapak. Bukan bicara soal penjara, tidak. Kita juga kasihan dengan mereka yang minimal kerugian negara bisa dikembalikan. Itu saja. Nanti. Ya, terima kasih ya. Jelas sekali apa yang disampaikan Ketua tadi. Pada prinsipnya bukti permulaan awal yang disampaikan itu benar bahwa BPK itu adalah satu bukti permulaan. Namun demikian dalam penanganan perkara yang sekarang ini kita mengacu kepada peraturan undang-undang terkait pelaksanaan mekanisme penanganan perkara maupun SOP yang ada.
pemeriksaan saksi, meminta data dan lain sebagainya. Terlepas daripada itu, yang disampaikan oleh tim adalah belum ditemukan. Nah, dalam bukti permulaan yang disampaikan tadi adalah berdasarkan mekanisme dan SOP dari hasil pemanggilan saksi, wawancara, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan penelitian. Nah, disampaikan juga terkait audit BPK itu ada mekanisme pelaksanaan di APIP. Nah, ini kalau APIP sudah menangani dalam suatu perkara ya sesuai dengan peraturan pemerintah atau Perpres kalau nggak salah nomor 16 tahun 2018 tentang pelaksanaan fungsi dan pengawasan dari APIP. APIP itu terdiri dari beberapa instansi lembaga, dari BPKP, dari inspektorat maupun dari aparatur itu sendiri di wilayah wilayah kabupaten atau wilayah provinsi itu sendiri. Nah, di situ nanti mempunyai mekanisme. Jadi terkadang audit BPK tadi di masing-masing laporan tadi sudah ditangani oleh APIP, yang kemudian ada namanya pertanggungjawaban pengembalian terhadap kerugian yang terjadi dalam suatu kegiatan. Karena mengacu kepada itu adanya suatu perbuatan yang dikatakan administrasi, maladministrasi atau salah-administrasi, bukan karena niat tadi, bukan karena niat untuk melakukan tindakan-tindakan curang. Nah, dalam permasalahan itu kemudian diberi tenggang waktu tahun berjalan. Kalau sampai audit dari APIP itu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan mekanisme Perpres 19 tahun 2018 tadi tidak dilaksanakan, kemudian dilakukan penyerahan kepada aparat untuk dilakukan mekanisme hukum. Nah, itu terkadang seperti itu. Terbitnya undang-undang banyak sekali menjadi kendala dan hambatan kita ya untuk perbaikan tadi di tahun 2018 tentang peran serta masyarakat itu sendiri, tentang APIP itu sendiri, sehingga tidak serta-merta orang ada kerugian itu langsung dikatakan tidak benar. Tentunya akan melalui mekanisme tadi pengurusan APIP dan lain sebagainya. Itu saja, mungkin kurang lebihnya nanti akan kita bahas untuk bersama tim pelaksana tugas, dan kemudian juga akan kita duduk bersama dengan Kasih Penkum Pak Dirman untuk menjelaskan hal-hal ini yang karena kebetulan saya juga memang tidak terlibat. Mungkin kalau saya terlibat dalam penanganan sebagai pelaksana tugas, saya akan bisa menyampaikan lebih terperinci lagi apa yang menyebabkan timbulnya kata-kata bukti permulaan yang cukup tadi tentang adanya peraturan. Saya kira itu saja rekan-rekan, semangat terus demi rakyat, perjuangkan tidak tindak korupsi dan pemberantasan. Saya kira demikian. Akhirul kalam dalam bahasa kata dan perbuatan saya minta maaf. Saya mohon bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menegaskan, dan ini saya harap bisa menjadi sebuah bahan catatan dan pertimbangan, bahwa kalau kita kaji secara teliti dan seksama tentang persoalan redaksi kata ini, belum ditemukannya permulaan yang cukup. Ini yang menjadi persoalan bagi kami. Beda dengan kalimat belum cukup bukti, beda lagi dengan kalimat cukup bukti. Sedangkan nota kesepahaman antara BPK, kepolisian, kejaksaan itu sudah jelas tentang materi, substansi, dan penjabarannya. Ini kan berdasarkan klarifikasi dan wawancara. Klarifikasi dan wawancara ini bisa jadi ada sebuah konspirasi di lapangan. Ini yang menjadi titik tekan kita aksi pada hari ini. Nah, kalau kita berdebat tentang persoalan redaksi ini, beda-beda interpretasi kita. Akan tetapi sebagai catatan, kami mendesak kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah kami tahu mengenai mekanisme prosedur BPK mengaudit tentang keuangan, anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten berkaitan dengan pelaksanaan kerja OPD organisasi perangkat daerah
baik pembangunan fisik, non fisik dan lain sebagainya. Di sini jelas indikasinya. Nah, kami juga mohon meminta perbaikan bahasa dan kalimat kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk disusulkan kembali kepada kami dengan redaksi dan kata-kata berdasarkan klarifikasi wawancara yang dilakukan. Tolong berdasarkan hasil klarifikasi wawancara tim pelaksana tugas di lapangan. Jangan diajarin, biar mereka aja. Oke. Bahwa meminta kepada Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Anti Korupsi untuk kembali menyertakan bukti-bukti yang cukup agar bisa kami tindak lanjuti. Kan bahasanya keren di situ. Bisa ada sinergitas. Kalau seperti ini kan mementahkan apa yang kami sampaikan berdasarkan telaah hasil audit BK. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ditambahi oleh Pak Pejanti. Terima kasih. Yang jelas intinya surat itu sudah kita terima, bahasanya seperti itu, tidak ada lagi bahasa redaksi apa, kita menerjemahkannya seperti itu, saklek bahwasanya di permulaan. Minggu depan kami akan mendatangi lagi, kita minta pertanggungjawaban Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Ada apa ini sebenarnya? Ini perlu kita pertanyakan, sehingga Kasih Intelijen juga mengetahui. Jangan sampai Kasih Intelijen tidak mengetahui persoalan ini. Ini bapak-bapak memalukan. Ini bukan uang cukup kecil, ini lumayan besar, 12 miliar. Ini perlu kita selamatkan. Kita sampaikan hari ini, 1 bulan ke depan kita minta Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab terkait persoalan ini. Ini tidak akan pernah selesai di sini. Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan sanggup 14 kali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Minggu depan, mulai minggu depan, kita tinggalkan kasus lain. Kita fokus pada persoalan ini. Saya penasaran, ada apa? Ini ada apa sebenarnya? Kepala Dinas PUTR Banyuasin ini ada apa? Sehingga bisa terbit surat seperti ini. Ini ada apa? Perlu kita buka ke publik. Kalau kita bicara soal redaksi, soal apa, soal alasan atau pasal-pasal, kita semuanya tahu. Beliau sarjana S2. Saya sarjana hukum, 2 pendidikan malahan. Kita semua tahu. Cuman persoalannya, ini ada apa? Kalau memang semuanya seperti ini, harusnya seluruh laporan Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi hasil produknya seperti ini. Tapi tahu beda-beda. Ini yang perlu kita pertanyakan. Jangan langsung ditutup persoalan ini. Ini harus dibuka ke publik. Tolong selamatkan keuangan negara. Itu saja. Terima kasih. Tidak perlu ditanggapi karena ini hanya himbauan saja. Terima kasih, karena.